Pemirsa, batik merupakan warisan budaya Indonesia, bahkan telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Tepat pada hari ini, pada tanggal 2 Oktober 2021, kita sebagai masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, mempunyai beragam jenis batik. Lantas, bagaimana perkembangan batik itu sendiri hingga sampai saat ini? Mari ikuti saya. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dalam sejarahnya, pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan budaya tak benda, atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penetapan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa batik merupakan budaya asli Indonesia. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan bahwa 2 Oktober merupakan Hari Batik Nasional yang ditetapkan pada 17 November 2009. Peringatan Hari Batik Nasional ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu melestarikan batik. Baik pemirsa, sekarang sedang bersama saya budayawan Kota Palembang, yaitu Bapak Febri. Apa kabar Pak Febri? Alhamdulillah baik. Oke. Pak Febri, sebagai budayawan Kota Palembang, mengenali perkembangan kain batik khas Palembang, bagaimana Pak sebagai budayawan menyikapi Hari Batik Nasional hari ini Pak? Yang pertama, kita senang karena ada Hari Batik, dan batik pun sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, ya. Artinya dunia mengakui bahwa batik itu memang produknya Indonesia, bukan produk negara lain. Seperti yang kita tahu bisa diklaim-klaim pada negara lain kan. Nah, ini sudah tidak bisa diklaim lagi karena batik khas Indonesia. Dan kita tahu bahwa batik juga asalnya dari Jawa, ya. Batik identik sekali dengan Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Palembang itu juga ada batik. Dan kenapa Palembang ada batik? Karena secara histori Palembang juga tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan. Apa saja Pak jenis-jenis batik di Kota Palembang itu sendiri Pak? Yang paling terkenal itu saja batik Jupri, ya. Jupri, kemudian ada juga bentuknya lasem, ada juga bentuknya kerak mutung, dan lain sebagainya, banyak ya. Untuk produksi sendiri Pak, untuk batik Palembang itu masih banyak dan di mana saja Pak? Akhir-akhir ini kita tidak tahu lagi siapa yang produksi, ya. Tetapi ada yang baru memulai, satu orang, itu dia sudah memproduksi batik meskipun dengan jumlah terbatas. Tentu ini harus kita support terus sehingga atau namanya batik Palembang ini bisa berkembang lebih banyak. Jadi ini baru satu orang yang memulai itu, ya, kawan kita namanya Agus, ya, Agus Batik, ya. Dia sudah mulai memproduksi batik, ya. Oke, Bapak sebagai budayawan Kota Palembang, himbauan Bapak kepada masyarakat Kota Palembang agar mencintai mencintai batik itu sendiri Pak, apa Pak? Pertama, kita bangkitkan lagi rasa cinta kita terhadap kebudayaan kita, dan kemudian mempromosikan batik-batik Palembang yang motifnya tidak kalah bagus dibanding daerah lain. Malah kita tidak kalah juga dengan Jawa sebagai asal mulanya. Motif-motif kita itu motif bagus. Ada songket dibuat batik gitu dan lain sebagainya. Nah, dengan munculnya rasa cinta, tentu itu akan memunculkan lagi rasa ingin mengembalikan batik sebagai khas kita, dan kemudian kita sudah memiliki komunitas-komunitas batik yang dibentuk oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Terima kasih Pak Febri atas waktunya. Sama-sama. Oke. Itulah tadi pemirsa wawancara saya tadi dengan budayawan Kota Palembang, Bapak Febri. Sebagaimana apa yang telah disampaikan, mari kita lestarikan dan cintai batik Kota Palembang itu sendiri. Saya Firly Samdora, Okta Alfarizi melaporkan. Tim Liputan PAL TV.